Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Silahkan Ibu Vera. Renungan Pagi 12 Juni 2021 yang berjudul Kesehatan dan Kebahagiaan di Alam Terbuka. Ayat inti diambil dari Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Dari kehidupan di alam terbuka, laki-laki, perempuan, dan anak-anak akan beroleh kerinduan menjadi murni dan tidak berbohong. Dengan sumber pengobatan besar, alat-alat alam yang memberi hidup, membarui, dan merangsang, fungsi tubuh dikuatkan, kecerdasan dibangkitkan, imajinasi diatur, dan semangat dihidupkan. Pemikiran dipersiapkan untuk menghargai firman Allah. Kesehatan dan hidup ada di udara segar. Sementara udara itu dihirup ke dalam, ada pengaruhnya yang menguatkan pada seluruh sistem tubuh. Dalam pengajaran itu sendiri, keindahan alam memimpin jiwa-jiwa jauh dari dosa dan penarikan-penarikan duniawi, dan condong kepada kemurnian, kedamaian, dan kepada Allah. Untuk alasan ini, maka usaha mengerjakan tanah adalah suatu pekerjaan yang baik bagi anak-anak dan orang-orang muda. Dibawanya mereka ke dalam kontak langsung dengan alam dan sifat Allah. Kepada anak-anak dan orang-orang muda yang gelisah, hal ini secara khusus akan sangat berharga. Terdapat kesehatan dan kebahagiaan bagi dia di dalam mempelajari alam. Dan kesan yang diadakannya tidak akan pudar dari pikirannya. Karena sekaliannya itu berhubungan dengan benda yang senantiasa ada di hadapan matanya. Di dalam dunia alamiah, Allah telah menempatkan pada tangan anak-anak manusia kunci untuk membuka gudang pembendaharaan sabdanya. Yang tidak kelihatan telah dijelaskan oleh yang kelihatan. Hikmat ilahi, kebenaran yang kekal, anugerah yang tidak terbatas, dapat dipahami melalui perkara-perkara yang telah dijadikan Allah. Allah telah menjadikan dunia ini indah karena Ia senang dengan kebahagiaan kita. Supaya anak-anak dan orang muda memiliki kesehatan, kegembiraan, gairah, dan pikiran, serta otot-otot yang berkembang dengan baik, maka mereka harus sering berada di alam terbuka dan mempunyai pekerjaan serta hiburan yang teratur dengan baik. Kebahagiaan yang benar bukan terdapat dalam pemanjaan kesombongan dan kemewahan, melainkan dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui pekerjaan ciptaannya. Sekian renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat dalam Counsels on Health halaman 162 paragraf 2 menyatakan, selama pelayanannya, Yesus lebih banyak hidup di alam terbuka. Perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan berjalan kaki, dan banyak dari ajarannya diberikan di alam terbuka. Dalam melatih murid-muridnya, dia sering menarik diri dari hiruk-pikuk kota kepada ketenangan di padang karena lebih selaras dengan pelajaran kesederhanaan, iman, dan penyangkalan diri yang dia ingin ajarkan kepada mereka. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 39 paragraf 1, yang berbunyi, kehidupan juru selamat di dunia adalah suatu kehidupan yang berhubungan dengan alam dan dengan Allah.
Dalam hubungan ini, Ia menampakkan kepada kita rahasia suatu kehidupan penuh kuasa. Saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa, tema besar bulan Juni ini adalah memilih yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah Yesus, dan Yesus hidupnya banyak di alam terbuka. Roh Nubuat melanjutkan dalam Counsels on Health halaman 162 paragraf 3 yang berkata, Kristus senang mengumpulkan orang-orang di sekitar Dia di bawah langit yang biru, di lereng bukit yang berumput, atau di pantai di tepi danau. Di sini dikelilingi oleh karya-karya ciptaannya sendiri, Dia dapat mengalihkan pikiran mereka dari yang buatan kepada yang alami. Dalam pertumbuhan dan perkembangan alam, terungkap prinsip-prinsip kerajaannya. Itu sebabnya bagi para pekerja Kristus, Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels on Health halaman 163 paragraf 2 yang berbunyi, semua orang yang berada di bawah pelatihan Allah membutuhkan saat-saat hening untuk berkomunikasi dengan hati mereka sendiri, dengan alam, dan dengan Allah. Kita secara individu harus mendengar Dia berbicara di dalam hati. Ketika setiap suara lain dibungkam, dan dalam keheningan kita menunggu di hadapannya, keheningan jiwa membuat suara Allah lebih jelas. Dia minta kita, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tentang hal ini, Roh Nubuat menyatakan, ini adalah persiapan yang efektif untuk semua pekerja bagi Allah. Hidup kita akan mengeluarkan aroma dan akan mengungkapkan kekuatan ilahi yang akan mencapai hati manusia. Inilah hidup Yesus. Perhatikan Roh Nubuat mencatat yang berikut ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 40 paragraf 3 yang menjelaskan, Ia belajar firman Allah dan waktunya yang paling membahagiakan didapat pada waktu ia bisa meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke ladang-ladang, merenung di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Sering pada pagi buta, ia ditemukan berada di tempat yang terasing, merenung, menyelidik kitab suci, atau sedang berdoa. Dengan nyanyian, ia menyambut sinar fajar. Saudaraku dalam Tuhan, yang terbaik ada dalam Yesus serta dalam alam ciptaannya. Dikatakan dalam Healthful Living halaman 171 paragraf 5 yang berbunyi, kekuatan sistem ini sebagian besar bergantung pada jumlah udara murni dan segar yang dihirup. Jika paru-paru dibatasi, jumlah oksigen yang diterima ke dalamnya juga terbatas, darah menjadi rusak dan penyakit mengikuti. Ingat tadi, Roh Nubuat menyatakan, mayoritas kehidupan Yesus ada di alam terbuka. Dan karenanya Yesus menghirup udara yang murni dan segar, yang membuatnya sehat. Selanjutnya, dalam Membina Keluarga Sehat halaman 237 paragraf 1 berkata, alam adalah dokter Allah. Udara segar, sinar matahari yang cerah, bunga-bunga dan pepohonan, kebun buah-buahan dan kebun anggur, gerak badan di tengah lingkungan seperti ini, semuanya menunjang kesehatan dan memberi kehidupan. Tidak heran, sebagian besar hidup Yesus berada di alam terbuka. Dia selalu menerima udara segar, sinar matahari dan pemandangan alam, serta Yesus selalu berjalan kaki. Yesus selalu gerak badan di alam. Semuanya ini menunjang kesehatan dan memberi hidup. Dari pengalaman Yesus ini jelas sekali, untuk kehidupan dan kesehatan jasmani serta rohani, kita harus banyak menikmati alam terbuka. Udara segar, sinar matahari, pemandangan alam serta gerak badan. Dan salah satu gerak badan yang dinasihatkan dalam renungan pagi ini adalah mengusahakan tanah. Karenanya, Education halaman 197 paragraf 5 menyatakan, bukan hanya pencipta dari segala sesuatu, tetapi Dia adalah kehidupan bagi segala yang hidup. Hidupnya lah yang kita terima di dalam sinar matahari, di dalam udara yang bersih dan segar, di dalam makanan yang membangun tubuh kita dan mempertahankan kekuatan kita. Karena hidupnya lah kita ada jam demi jam, waktu demi waktu. Tidak heran saudaraku dalam Tuhan,
yang kita butuhkan hanya Yesus saja. Sebab Dialah yang terbaik dan oleh Dialah kita hidup. Karena hidupnya lah kita ada. Terima kasih ya Allah, Bapa kami yang di sorga. Terima kasih ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Hiduplah dalam kami melalui kehadiran Roh-Mu, sebab Engkaulah ya Yesus yang telah menjadi Roh yang menghidupkan, sumber kesehatan dan kebahagiaan kami. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Pentingnya kami hidup di alam terbuka. Karenanya, biarlah kami mulai membiasakan hidup di alam terbuka, menghirup udara segar, menikmati sinar matahari, menikmati pemandangan alam yang indah, serta bergerak badan, teristimewa dalam mengusahakan tanah. Curahkan roh anak-Mu ya Bapa, agar hidup kami dipimpin olehnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.